بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العمرة من شعائر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara terkait dengan rukun umroh yang mana saat ini kita masuk dalam rukun berupa miqat, lalu kemudian hal-hal yang haram dilakukan setelah kita meniatkan umroh sehingga kita dalam kondisi ihram. Di antara larangan yang kemudian tidak boleh adalah memakai pakaian berjahit seperti dalam gambar di hadapan para pemirsa, termasuk menutup kepala bisa dengan songkok ya ataupun sorban seperti yang juga terdapat di dalam gambar bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang rahmati Allah. Juga larangan adalah memakai cadar bagi kalangan wanita. Jadi saat umroh nggak boleh sama sekali memakai cadar. Kecuali kemarin pas pandemi ya itu pengecualian. Tapi saat ini ketika kondisi sudah normal sama sekali kita tidak boleh memakai cadar bagi kaum wanita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dirilis oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, la tantaqibil mar'ah, wanita jangan sama sekali memakai cadar. Al-muhrimah, la tantaqibil mar'atul muhrimah, bagi wanita yang sedang ihram jangan memakai cadar. Wala talbas al-kuffazain, jangan memakai kaos tangan. Jadi kalau di luar umroh haji kita ada perintah bagi yang mau untuk bercadar, begitupun kemudian memakai kaos tangan, maka ketika sedang umroh ataupun haji itu menjadi sesuatu yang terlarang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebiasaan buruk yang bisa jadi dilakukan adalah menggigit kuku seperti ini gitu. Nah, sebaiknya jangan iseng ya sampai segitu gitu ketika sedang umroh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencabut rambut termasuk bagi yang berjenggot, bulu jenggot jenggotnya dimaini sampai kemudian termasuk bulu hidung ya sudah terlarang untuk dicabut. Ada larangan dalam berihram yang sebenarnya tidak membatalkan umroh tapi bisa jadi dikenakan denda yang setimpal ya kafarah. Misalnya berburu binatang ya, baik itu burung merpati, kijang, ya, nembak dan seterusnya itu. Walaupun alhamdulillah kondisi seperti kita yang jauh ya, bukan penduduk kota, penduduk maksudnya lokal, itu hal-hal begini memang terhitung kayak jauh karena kita tidak membawa alat-alat dan tidak ada kepentingan untuk itu dari kita berangkat. Tapi bagi penduduk lokal yang memang kegiatannya itu sangat mungkin gitu ya. Juga larangan adalah melangsungkan akad nikah. Ya, kan ketika sedang kita umroh kita fokus ke Allah, masa kemudian melakukan hal-hal seperti menikahkan dan seterusnya itu bisa membatalkan umroh karena keluar dari kegiatan yang telah ditetapkan. Ada hal-hal larangan yang membatalkan umroh dan diwajibkan membayar dam. Misalnya ya nauzubillah seorang suami istri sekamar gitu kan ya, padahal dalam kondisi ihram lalu kemudian terpancing untuk melakukan hal sebegini. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa siapapun yang melakukan haji fala rafatha wala fusuq. Bercumbu dengan suami istri, ciuman seperti meraba mencium dengan syahwat, itu semua terlarang ketika kita sedang umroh itu. Dalam artian kita masih ihram. Nah, lalu kita masuk ke rukun selanjutnya adalah tawaf. Ya, jadi setelah kita sampai ke hotel, umumnya kita istirahat sebentar, rapikan barang, lalu kemudian menunggu pengumuman dari tour leader untuk kemudian makan, lalu kemudian menunggu waktu untuk kumpul ya di hotel
supaya kita siap-siap berangkat untuk melanjutkan dan menyempurnakan umroh kita dengan tawaf. Ya, umumnya kita berangkat dari kota Madinah jam 2 siang lalu sampai ke kota Madinah rata-rata sekitar paling cepat jam 9 malam. Ya, sehingga kita proses 1 jam untuk masuk ke kamar masing-masing lalu makan rata-rata jam-jam setengah 11 baru kemudian kita bisa kumpul untuk menyelesaikan umroh kita di malam tersebut. Ya, sehingga bisa dikatakan ketika kita umroh dan kemudian dari Madinah itu 1 malam itu kita sudah tidak tidur gitu. Karena kita tidak perlu menunda untuk menyelesaikan umroh kita agar bisa selesai. Nah, tawaf ini adalah sebuah kegiatan dalam umroh yang mana kita dianjurkan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Jadi muternya masuk langsung ngambil posisi dan Ka'bah di sebelah kiri kita. Diawali dan diakhiri sejajar dengan searah dengan Hajar Aswad. Jadi tempat di mana Hajar Aswad ada itu lurusannya nanti ada di sebelah kanan kita lampu hijau. Disitulah keterangan bahwa pas di situ kita memulai tawaf kita. Dan tawaf dilakukan dalam kondisi berwudu. Jika batal wudu ketika sedang tawaf maka dianjurkan untuk keluar untuk melakukan wudu lalu melanjutkan tawaf dari kita berhenti tadi. Misalnya putaran ketiga lalu kita batal maka kita keluar untuk berwudu lalu melanjutkan kembali gitu. Jadi tidak mengulangi tawaf dari awal. Nah, di sini di gambar yang berkedip-kedip itu ada Hajar Aswad. Disitulah kemudian ketika melewatinya kita memulai putaran pertama dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar sambil mengangkat tangan isyarat ke Hajar Aswad karena untuk menciumnya saat ini itu butuh perjuangan sehingga hanya dianjurkan dari jauh ya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar seperti tadi ini lurus dengan lampu hijau di sebelah kanan kita dan sementara ini sebelah kiri kita. Nah lalu kemudian berputar. Ada keterangan di sana ada Hijr Ismail. Kita berputar nanti kemudian sampai lagi ke Rukun Yamani. Ya, di sini terlihat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada posisi Hajar Aswad dan di sebelah kiri di sana ada Rukun Yamani. Di sebelah selatan di situ nanti dianjurkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sebenarnya bacaan utama ketika kita tawaf hanya 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim ketika di awal dan sebelum berakhir di tempat yang kita memulai di situ di Rukun Yamani dianjurkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun selainnya itu hanya zikir biasa. Bisa kita tilawah, bisa kita baca doa-doa yang kita hafal. Misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Secara mandiri sebetulnya jauh lebih dianjurkan dibanding membaca secara berkelompok. Selama 7 kali putaran kita dianjurkan terus untuk kemudian menyelesaikannya hingga kemudian kita selesai sebanyak 7 kali putaran. Dan di putaran ke-7 kita sudah dianjurkan tidak lagi mendekat ke Ka'bah tetapi ngambil arah kanan dikit untuk bisa keluar dari area tawaf dan juga sekaligus untuk menghindari benturan di tempat orang memulai di saat kita mau mengakhiri gitu. Jadi ada yang mau masuk sementara kita mau keluar, di situ biasanya terjadi kredit karena kita saling beradu. Belum lagi suka ada yang motong kepengen masuk ke menyentuh dinding Ka'bah sehingga memotong langsung atau mau keluar dan motong langsung. Akhirnya tempat antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim yang kita lihat yang ada di dalam kolong itu
Di situ adalah tempat paling kredit ketika kita sedang umroh, apalagi di malam Jumat. Di saat kemudian penduduk Saudi sedang liburan, sehingga penduduk lokal pun masuk untuk melaksanakan umroh, sehingga kreditnya luar biasa. Demikian pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.